Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Nah, di video kali ini gue mau ngelakuin riding to fun atau ride to fun. Jadi gue mau ngeriding dari Gunung Mas Puncak sampai ke Warpat ya guys ya, bersama teman gue nih di depan nih pakai Suzuki Address Playful tahun 2019 ya, itu si Om Fergie ya. Jadi perjalanan gue itu tadi dari Bekasi ya guys ya. Dari Bekasi itu gue berangkat jam 7 pagi, sampai puncak ini jam setengah 10-an guys. Nah gue itu riding dari Bekasi itu lewat jalur Narogong, terus jalur Cilengsi habis itu lewat Citerep ya guys ya. Nah dari Citerep langsung masuk ke Sentul, dari Sentul ke Bukit Pelangi guys. Nah nanti munculnya di daerah Gadok ya. Seperti biasa jalur puncak itu agak-agak macet ya, apalagi ini, tapi untungnya ini masih hari weekday ya, belum weekend ya, tapi terlihat cukup padat kendaraannya. Nah ini depan gue nih Om Fergie nih pakai Suzuki Address Playful warna silver nih body kitnya nih. Keren ini motornya guys. Nah katanya kan banyak yang bilang kan kalau Suzuki Address itu buat nanjak-nanjak itu lemot ya, tapi emang menurut gue sih agak-agak lemot Address, tapi lo tergantung mainin gasnya aja. Kalau pinter-pinter mainin gas itu Address kalau buat nanjak mantep itu, tenaganya ngisi terus, gak ada namanya tenaganya ngelos atau tenaganya ngempos. Ini kayak depan gue nih Om Fergie nih, dari tadi gue buntutin di belakang beberapa tanjakan di jalur puncak, dilibas habis sama dia nih. Mantap ini guys. Oh iya, mungkin untuk perjalanan berikutnya nanti gue mau ke Saung Bahagia ya guys ya. Itu kalau nggak salah di daerah jalur puncak 2 itu letaknya. Nah kata orang-orang sih jalur puncak 2 itu bagus ya guys ya viewnya ya. Nah itu gue nggak tahu bener jalur puncak 2 atau apa ya. Pokoknya jalurnya itu masuk ke pasar Citerep guys. Nah itu kalau gue lihat teman-teman gue posting tuh, kayaknya di daerah situ tuh viewnya bagus guys. Tanjakannya juga oke guys buat tes si Address guys. Nah kebetulan gue lagi bawa Satria FU gue nih guys, karena gue lagi pengen kopling-koplingan nih di puncak Address gue, jadi gue istirahatin dulu di rumah. Nah ini gue pakai Satria FU Karbu ya guys ya, tahun 2011 akhir nih. Gue dulu beli Satria FU Karbu ini sekitar harganya cash itu 18,5 ya guys ya, di tahun 2012, dengan warna stripingnya biru putih. Nah itu yang bodi belakangnya kayak ada corak garis-garis muka cewek ya guys ya, entah ini cewek atau laki-laki ya, Harajuku Jepang ya, yang gondrong gitu ya. Nah ini kayak gini nih Satria FU gue dulu nih pas awal beli. Nah jadi ini Satria FU gue ini udah berumur 12 tahun ya guys ya, 11 tahun maaf. Jadi gue pembelian 2012, sekarang 2023 udah 11 tahun nih. Ini Satria gue masih jos ini, udah kilometer sampai udah balik lagi ya guys ya. Jadi kalau dihitung-hitung kilometernya udah 120.000 kilo ini guys. Belum pernah ini ya guys ya ngebul ya, tapi gue udah pernah turun mesin. Satria FU Karbu gue turun mesin bukan karena ngebul, tapi karena ya gue pengen bersihin kerak-kerak mesinnya aja. Nah jadi habis dibersihin kerak mesinnya itu tarikannya jadi makin jos lagi. Nah ini kita lihat nih guys ya, Suzuki Address-nya ngacir juga nih si Om Fergie nih. Di tikungan juga dia berani ya, lumayan ngerebah gitu ya. Kalau gue pribadi sih pakai Matic kurang berani ya kalau buat miring-miring, takutnya itu gasruk dia di bagian decknya ya guys ya, karena Matic itu kan decknya rendah dan juga lebar ya guys ya. Jadi kalau buat miring rebahan itu ngerinya gasruk ke aspal, nah itu bisa bikin crash guys. Nah gue udah memasuki daerah Masjid At-Taun di jalur puncak nih guys. Oke
Oke, setelah ini gue mau bahas tentang teknologi lip yang disematkan pada motor-motor Suzuki, guys. Nah, teknologi lip ini berlaku untuk semua motor Suzuki, guys ya. Mulai yang dari cc-nya paling kecil sampai cc-nya paling besar, itu sudah menerapkan teknologi lip. Teknologi lip itu apa sih? Nah, di sini gue mau jelasin, guys. Nah, lip teknologi ini merupakan konsep yang digunakan untuk mendesain mesin dan bodi secara keseluruhan. Konsep ini menjadi dasar setiap inovasi dan pengembangan para insinyur Suzuki, guys, sehingga menghasilkan besutan yang irit, ringan, dan bertenaga di kelasnya. Selain itu juga ramah lingkungan ya, guys ya, standar Euro 2. Nah, keunggulan dari lip teknologi ini untuk mengurangi hambatan mekanis dan juga pemakaian oli mesin supaya tetap terjaga. Lalu, poros engkol atau kruk as diaplikasikan CIA atau Computer Aided Engineering. CIA ini adalah bentuk untuk pengujian desain produk. Nah, itu dia membantu pengujian ya, guys ya, produksi dan proses desain dari crankcase, kruk as, serta komponen mesin lainnya. Nah, konsep lip Suzuki ini belakangan ini ada yang niru ya, guys ya, dari pabrikan sebelah tuh yang penjualannya paling banyak. Ya, walaupun secara marketing mereka berhasil ya mencatatkan penjualan terbanyak, tapi mereka sayangnya tidak bisa meniru konsep lip teknologi Suzuki, guys. Nah, ini teknologi lip ini kan sudah diterapkan Suzuki Indonesia sejak tahun 2011 ya, guys ya. Teknologi ini juga berfokus menciptakan motor yang ringan, irit bahan bakar, dan bertenaga. Mulai dari bodi, rangka, sampai mesin didesain sedemikian rupa. Nah, Suzuki menerapkan konsep lip di semua motornya, baik di motor kecil maupun mogenya juga, guys. Selain berfokus pada konsep lip, Suzuki juga memperhatikan betul bahan bakunya, sehingga durability-nya tidak dikorbankan. Di Indonesia sendiri, Suzuki mengenalkan konsep lip pada Suzuki Next generasi awal ya, guys ya, di akhir tahun 2011. Motor ini hanya berbobot 87 kg, yang membuat motor ini masuk rekor muri sebagai motor paling irit di Indonesia. Selain itu, Suzuki Next sering diboikot juga, guys, saat ikut balapan. Nah, tahu gak, guys, motor yang ngikutin konsep ini tapi gagal total. Jadi ya tahu sendirilah, pabrikan sebelah itu kan kapasitas olinya ikut-ikutan dibikin 6,5, tapi alhasil mesinnya ngempos. Gak usah gue sebut merek lah, juga udah tahu. Kemudian juga meniru desain rangka yang ringan. Nah, itu pabrikan sebelah juga kan, dia niru konsep rangka yang ringan tapi gagal. Gagalnya kenapa? Rangkanya dibikin ringan malah kropos, guys. Nah, di sini gue nggak mau nyebut brandnya ya, guys ya. Kalian juga udah pasti pada tahu ya, guys ya. Oke, guys, jadi gue udah sampai Warpat nih, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video gue. Jangan lupa untuk menonton video-video berikutnya. Terima kasih, guys.